ini pasien itu tensi rendah ini yang pernah saya dapatkan, saya sudah jalani. Pasien dengan tensi rendah, kemudian wajahnya sayu pucat, kemudian dia pusing, Pak. Nah, pada waktu itu ketika datang ke klinik, secara ilmu al-fajr ini tidak bisa dilakukan tindakan terapi al-fajr, tidak memenuhi syarat. Tetapi ketika kita melakukan tindakan terapi tadi dengan dosis yang paling ringan, itu bisa. Karena apa? Sebenarnya kondisi orang itu ketika dia tidak siap di al-fajr, satu, darahnya tidak bisa banyak. Kemudian akan diiringi dengan keluhan penyertanya, pusing, mual, keringat dingin, kemudian bisa menguap-nguap. Waktu itu ketika saya praktekkan kepada kondisi orang yang tensinya rendah, wajahnya agak pucat dan diiringi pusing, Pak, saya niatnya hanya ingin melihat kualitas darahnya. Ternyata apa? Waktu itu saya tusuk, pada jalur ketika dia itu pusing, kebetulan waktu itu tangan kanan pada dasar itu, tangan kiri itu baru 1 sendok makan, berapa mili itu, darahnya itu baru tes 1 sendok makan, pusingnya langsung hilang, Pak. Dan ketika pusingnya langsung hilang, saya langsung hentikan fasdunya, karena memang si pasien ini tidak siap untuk difasdu. Nah, dari ilmu tadi apa? Dari praktek lapangan tadi apa? Jadi al-fajr itu bisa diambil hanya dengan dosis kecil saja, dan itu manfaatnya sudah bisa langsung dirasakan. Dia datang dengan pusing, gitu. Jadi ketika kondisinya tidak siap, ketika diambil dengan dosis yang kecil tadi itu masih aman juga. Praktek di lapangan seperti itu. Nah, nanti pada kasus orang yang tensinya rendah, tensinya normal, kita tensinya tinggi, kalau mau dengan teknik sudah enak atau belum, itu malah tingkat keamanannya semakin tinggi, Pak. Maksud gitu. Dan itu apa? Nanti kita bisa memprediksi, karena misalnya pasien itu tensinya rendah, kemudian tadi saya sampaikan batasnya 100 sampai 150, kok dia baru diambil 50 mili sudah enak, ya di stop. Nanti silakan bisa datang seminggu lagi atau 2 minggu lagi, kita sudah nyicil ayam. Karena apa? Kita ambil seket wis kepenak. Berarti seminggu tak ambil seket lagi, baru cuma 100, berarti masih aman. Nah, seperti itu. Begitu juga nanti ketika pada kasus tensi normal, tak ambil 100, kok sudah enak, ya sudah stop dulu. Kemudian besok bisa diulang, mau seminggu atau 2 minggu, melihat kondisi tadi berat badannya bisa seperti itu, Pak. Karena nanti ada juga yang tensinya normal kan kelihatan terus, Pak. Nah, berarti kalau kelihatan terus ya kita bisa ngambilnya 2 pekanan. Yang saya praktekkan selama ini, seumpama pasien itu dipaksakan dengan pengambilan darah sebenarnya 1 minggu bisa, tapi selama ini saya mempraktekannya kurang lebih 2 pekan atau 10 hari, lebih ke arah preventif ya, keamanannya lebih tinggi. Jadi apa? Tidak dominan untuk menuruti nafsu. Nanti kalau menuruti nafsu ya seminggu kayak gitu. Tapi saya lebih mementingkan tadi keselamatan pasien, dan insya Allah kalau diambil 10 hari atau 14 hari itu tingkat kesiapannya lebih baik lagi. Toh misalnya mau diambil 7 hari itu bisa. Kemudian kalau misalnya pasien itu nanti mau diambil 7 hari lagi, karena tadi kan
baru dapat 100 mili. Itu kalau mau diambil 7 hari, disarankan kepada pasien untuk memperbanyak konsumsi sayur, buah, kemudian madu setiap hari, kemudian makan makanan yang sifatnya untuk membentuk darah, agar pembentukan darah dalam proses 1 minggu tadi lebih baik lagi. Berbeda ketika kita mau ngambilnya dalam waktu 1 bulanan, Pak. Mereka makan minum biasa, tidak ada masalah kalau kita ngambilnya periodenya 1 bulan. Tapi kalau periodenya hanya 7 hari atau 14 hari, itu diupayakan untuk memperbaiki pola makannya yang sifatnya untuk membentuk darah, kemudian ditekankan, Pak, sebelum al-fasdu paling tidak minum 300 mili air. Jadi sebelum atau sudahnya paling tidak ya seukuran segini harus habis, Pak. Kalau mau lebih bagus lagi, sebelum fasdu setengah jam 15 menit habis 1 gini, Pak. Nah ini saya dapatkan ilmu dari pasien, Pak. Jadi ada pasien itu cerita, Mas, saya ini kalau ada orang yang donor, kadang belum waktunya 2 bulan, kadang baru 1 minggu, saya kasih, Mas. Saya kan kaget. Idealnya kalau donor itu kan 2 bulan gitu. Kok bapak ini pasien fasdu saya ini baru 1 minggu sudah berat. Ternyata apa dia menyampaikan, tapi ada syaratnya. Ketika saya sebelum masuk ruangan donor, sebelum saya masuk ke ruang donor, maka saya akan minum air putih sampai perut saya kenyang. Ceritanya gitu, Pak. Ya sehingga apa? Ketika belum waktu 1 bulan, baru 1 minggu kok dia donor dan dikondisikan sebelum masuk ruangan dia minum sampai perut kenyang, itu ya bisa ambil pelajaran di situ apa? Kondisi darah dalam tubuh bapak itu sudah tercampur dengan banyak unsur airnya, sehingga ketika dikeluarkan, ya darah si bapak itu tetap aman karena air itu keluar. Gitu. Nah di sini bisa kita ambil kesimpulan bagaimana? Karena sebenarnya pada kasus terapi al-fasdu dengan kecukupan minum air putih itu sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat penting. Dan air ini adalah sebagai sarana untuk mengeluarkan, mengangkut plak-plak, terus mengejarkan bekuan darah, mengejarkan darah kental dan sebagainya, agar bisa keluar dari tubuh kita, Pak. Jadi kunci terapi al-fasdu adalah sebisa mungkin pasien disiapkan sehari 2 hari itu harus banyak minum air putih. Dikondisikan dulu darah dalam tubuhnya itu encer. Kemudian sehari 2 hari setelah al-fasdu juga harus banyak minum air putih, terutama ditambahkan madu, sari kurma, kemudian nanti makan makanan yang sifatnya untuk membentuk darah, agar apa? Secara umum tubuh itu terjadi perbaikan pembentukan darah dengan cepat dan menghindari terjadinya kondisi badannya lemas, ngantukan, gitu. Jadi pernah saya jumpai pasien yang di fasdu, padahal sudah dengan kondisi darah yang keluar itu normal 200 mili. Waktu itu saya mengambil berat badannya normal, tensinya normal, saya ambil di angka 200 mili. Tapi pasien ini apa? Terjadi pemulihan setelah terapi al-fasdu itu bisa 5 hari, Pak. Karena apa? Dia tidak mengiringi dengan tadi mungkin minum madu, minum sari kurma atau gula aren.
ketika setelah tajuk kok bapaknya ngantuk, terus pinginnya tiduran dan sebagainya, itu hal yang wajar dalam terapi al-fasdu. Tapi dari kasus seperti itu kemudian menjadi satu keilmuan, dia pasien yang pertama di fasdu, kemudian diambil langsung mentok dengan dosis normal. Nah, kita jumpai ada sebagian kecil orang yang punya karakter pemulihannya itu agak lambat. Nah, dia bisa kembali fit normal itu setelah di atas 3 hari atau 5 hari. Maka dari kasus ini saya mengambil suatu kesimpulan apa? Ternyata untuk yang pertama, kemudian saya peta-petakan tensi rendah maksimal pengambilan awal sekian, tensi normal sekian, tensi tinggi sekian, sehingga apa? Alhamdulillah berjalannya waktu, kondisi pasien dia merasa nyaman, merasa enjoy saja, seperti itu. J, mulai. Iya. Untuk kasus orang yang minum pengencer darah, kalau berbicara bisa difasdu atau tidak, bisa. Tapi nanti darahnya berbeda, karena kecenderungan ketika sudah ada pengencer darah, unsur darah kental plak-plak itu dia tidak bisa keluar lebih maksimal. Yang akan keluar darah yang sudah encer tadi. Tapi di situ pun nanti apa? Akan mengurangi juga kadar kolesterolnya. Pernah saya menterapi orang yang pasang ring itu loh, kemudian dia pakai pengencer darah. Ya saya terapi nafas di waktu itu. Ternyata dari darah yang keluar unsur kolesterolnya juga ikut keluar. Tapi lebih bagus lagi dengan ketika kondisi apa adanya. Jadi darah kentalnya, kemudian nanti yang plat-platnya itu akan lebih maksimal untuk keluarnya. Nah, untuk apa? Lebih bagusnya sebaiknya untuk yang pengencer darah itu tuh tidak usah difasdu saja. Untuk lebih bagusnya seperti itu. Jadi lebih disiapkan untuk kondisi orang yang tanpa pengencer darah, hasilnya akan lebih baik. Sama gitu. Jadi tadi sudah volumenya, kemudian teknik pengambilannya. Dan sekarang memasuki titik al-fasdu, terutama pengenalan tentang vena. Bapak Ibu, untuk pengambilan al-fasdu vena, ya, nanti titik di tangan. Vena adalah dengan ciri-ciri pembuluh dengan warna uratnya itu biru kebiruan yang ada di punggung tangan ataupun di punggung kaki, kemudian ketika dirabat tidak ada denyut nadinya. Jadi bahasa sederhananya, vena itu pembuluh yang nampak di permukaan. Jadi dulu waktu saya belajar al-fasdu ke Bogor, ya cuma dikasih tahu itu vena ya kayak gitu.
yang muncul di permukaan. Oke. Nah, di titik tangan atau di kaki itu di atas vena itu sekitar ada satu tangan atau kaki itu ada 3 sampai 5 jalur yang bisa diambil. Nah, nanti saya share sudah saya bikin ya di videonya juga ada, titiknya juga ada, insyaallah. Nanti dalam prakteknya nanti akan saya tunjukkan. Jadi prinsipnya seperti itu, vena yang muncul di permukaan, di punggung tangan atau di kaki, kemudian warnanya itu ada yang kebiruan, kemudian tidak berdenyut, alirannya perbedaannya dengan arteri. Kalau arteri kan semburan, kalau ini cuma netes. Insya